Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, nah kembali lagi di video saya, channel YouTube saya, Dr. Gigi Risma Fikrisyanti. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang gigi lagi begitu ya. Semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan saya berbicara tentang gigi lagi gitu ya. Karena memang permasalahan gigi ini tidak ada habisnya gitu ya sampai sekarang. Tapi berbeda dengan video saya sebelumnya, video kali ini saya lebih menjelaskan tentang bagaimana caranya pencegahannya. Kalau mungkin video sebelumnya itu saya menyampaikan apa saja sih permasalahan-permasalahan yang bisa ditemukan atau mungkin yang saya sering temui gitu ya di pasien-pasien saya gitu kan. Atau keluhan-keluhan apa yang biasa dirasakan pasien, bagaimana cara penanganannya. Nah, pada video kali ini saya lebih menyampaikan tentang bagaimana upaya apa yang bisa dilakukan kita ya sebagai individu gitu ya untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut kita gitu supaya terhindar dari semua permasalahan gitu ya, semua permasalahan yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Oke. Memang sebelum kita sampai sana, bagaimana cara kita dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut kita, mungkin kita harus mengenal dulu ya fase-fase dari gigi manusia gitu ya. Terbagi menjadi ada fase yang belum ada giginya, fase bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, di mana memang masih belum ada giginya, tapi meskipun belum ada gusinya, tetap harus dilakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Jadi pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut itu memang sebaiknya dilakukan mulai sedini mungkin, mulai bayi gitu ya, belum ada giginya pun harus tetap dibersihkan. Nah, kemudian fase yang kedua itu fase gigi susu. Fase gigi susu atau fase gigi sulung atau biasa kita sebut gigi anak-anak. Itu dimulai dari usia 6 bulan sampai usia 6 tahun. Nah, pada fase ini itu memang belum ada pertumbuhan gigi dewasa, masih gigi susu semuanya. Nah, ada lagi setelah 6 tahun sampai usia 12 sampai 13 tahun itu fase gigi campuran. Kenapa fase gigi campuran? Karena pada fase ini biasanya anak-anak lebih sering ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan karena giginya sudah goyang, sudah ada yang tanggal gitu ya. Jadi ketika penggantinya sudah goyang dan gigi penggantinya sudah tumbuh, maka perlu dilakukan pencabutan supaya susunan giginya nanti tersusun rapi seperti itu. Jadi pada fase ini tuh adanya gigi susu dan gigi campuran yang gigi susu ini digantikan oleh gigi permanen. Nah, gigi permanennya yang menggantikan ini itu berurutan mulai dari gigi depan sampai gigi belakang seperti itu ya. Nanti setelah usia 13-14 ke atas itu sudah fase gigi permanen keseluruhan gitu. Jadi sudah tidak ada gigi sulung. Maka jika ada gigi sulung yang masih tumbuh di sini, nah ini harus dipastikan lagi kenapa kok ini belum tanggal gitu ya. Apakah benihnya ini ada ataukah memang tidak ada? Kalau memang benihnya ada dan memang tertanam masih di dalam gusi, nah itu mungkin butuh perawatan ya jika terganggu gitu ya, jika ada gangguan. Tapi memang setelah usia 13 tahun, 14 itu memang sudah waktunya gigi permanen. Nah, setelah kita belajar tentang fase-fase gigi yang dialami oleh setiap manusia gitu ya, kita akan belajar tentang bagaimana pemeliharaannya. Tadi yang saya sampaikan bahwa memang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut itu kan dilakukan dari sedini mungkin ya, dari sejak bayi. Ketika usia bayi gitu ya, meskipun belum ada giginya, tetap harus dilakukan pemeliharaan dengan cara dibersihkan menggunakan kasa dan air hangat gitu ya, dari jari telunjuknya ibu gitu dimasukkan untuk membersihkan gusinya, memijat-mijat gusinya supaya bersih dari ASI atau mungkin susu formula gitu ya, yang supaya tidak mengendap di gusi dan menyebabkan infeksi jamur seperti itu. Jadi cukup 2 kali saja, pagi sama malam sebelum tidur gitu ya, untuk membersihkan gusinya gitu. Selain itu juga setelah fase
gigi pertamanya tumbuh di usia 6 bulan begitu ya. 6 bulan itu memang sudah disarankan dokter gigi untuk memakai sikat gigi dan pasta gigi. Nah, sikat gigi yang disarankan adalah yang bulunya halus, yang ukurannya kecil gitu ya, yang bisa masuk ke rongga mulut bayi. Jadi tidak perlu yang besar-besar. Kemudian memakai pasta gigi. Nah, kadang pasien bertanya kepada saya, "Dok, anak saya belum bisa kumur." Nah, enggak apa-apa. Belum bisa kumur enggak apa-apa. Pakai air kumur yang memang yang mateng ya, yang bisa ditelan. Maksudnya tidak ada pengaruh negatifnya ketika ditelan gitu. Seberapa untuk pasta giginya? Cukup setipis saja, jadi tidak perlu banyak-banyak, karena di dalam pasta gigi itu kan, nah ini juga cari pasta gigi yang kandungan ada fluoridnya ya, karena fluorid ini kan memang bagus gitu ya, ada manfaatnya untuk kesehatan gigi gitu kan. Jadi memang di para orang tua gitu ya, boleh lebih teliti lagi mencari pasta gigi gitu untuk anaknya. Nah, setelah itu teman-teman, para orang tua begitu ya, selain bagaimana kita mengajarkan bagaimana itu sikat gigi, kita harus melihat juga kesiapan anak gitu ya, perkembangannya anak, apakah anak saya sudah bisa sikat gigi sendiri atau belum. Nah, kalau belum memang harus dilakukan pendampingan, itu wajib ya, orang tua wajib menemani anaknya dalam kegiatan sikat gigi bersama, misalkan pagi sama malam sebelum tidur, seperti itu. Memang awal-awal banyak tantangannya gitu ya, untuk mengenalkan sesuatu yang baru kepada anak itu pasti ada tantangannya. Kadang anak juga tidak mau atau menolak gitu ya ajakan untuk sikat gigi, tapi memang tetap harus dilakukan gitu ya, disampaikan dengan cara yang paling menyenangkan, yang disukai anak, seperti itu. Jangan sampai membuat anak itu trauma dan bahkan tidak mau sikat gigi karena traumanya tadi, begitu ya. Oke, jadi apa yang harus diperhatikan dalam kesiapan anak? Apakah anak sudah bisa kumur atau belum? Kemudian apakah sudah bisa memegang sikat gigi sendiri atau belum? Kalau memang anak mau mencoba memegangnya, tidak masalah, kan anak mulai belajar tuh, melatih motoriknya dalam menggerakkan sikat gigi, kemudian menggosok-gosokkan ke giginya gitu ya. Jadi memang semuanya butuh proses, anak belajar, orang tua pun juga belajar gitu ya. Tidak apa-apa, meskipun masih belum bisa pun tidak apa-apa, yang penting tetap harus dicoba begitu ya, sampai diharapkan nanti ketika anak sudah mulai agak besar gitu ya, agak dewasa atau agak lebih besar lagi, itu harapannya bisa memelihara kesehatan gigi dan mulutnya secara mandiri tanpa didampingi orang tua lagi gitu. Mungkin awal-awal memang masih perlu pendampingan gitu. Kemudian ini sih, mencegah kebiasaan-kebiasaan yang memang memicu giginya anak rusak. Nah, gigi anak itu kan ini ya, berbeda dari gigi dewasa ya strukturnya. Kalau gigi anak itu kan lapisannya lebih tipis, kemudian dia lebih kecil, dan mineral-mineral giginya itu dia lebih longgar daripada gigi dewasa. Jadi resiko berlubangnya itu sangat tinggi sekali. Apalagi ketika anak suka makanan minuman yang terlalu manis, lengket gitu ya, yang bisa memicu gigi berlubang dan juga jarang dibersihkan. Nah, itu juga bisa memicu gigi berlubang. Kalau memang misalkan gigi anak ini sudah berlubang, maka gigi yang lain itu akan cepat menyebar gitu ya, yang lain akan ikut berlubang gitu ya. Jadi penyebarannya lebih cepat. Nah, kalau sudah seperti ini, yang tidak diharapkan adalah ketika giginya sudah sakit. Nah, kalau sudah anak sakit gigi ini kan sangat mengganggu sekali gitu ya. Memang sebaiknya anak itu harus dikenalkan ke dokter gigi sedini mungkin juga. Meskipun giginya baru tumbuh, misalkan ya baru tumbuh 1 atau 2, nggak apa-apa diajak aja ke dokter gigi ya, supaya anak itu tahu, kenal dengan ruangan dokter gigi, tahu bahwa diperiksa gigi itu tidak sakit, dan juga dilakukan pencegahan supaya giginya tidak berlubang. Bagaimana sih
caranya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut ketika masa anak-anak gitu ya. Apakah cara yang sudah dilakukan orang tua ini sudah tepat atau belum, ataukah mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang masih dilakukan anak gitu ya, yang bisa mengganggu kondisi kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi memang sedini mungkin anak boleh diajak ke dokter gigi ya, para orang tua, bapak ibu dimanapun berada. Nah, selain itu, ketika ada gigi yang sudah berlubang misalkan ya, ada gigi yang berlubang satu gitu, apakah bisa dirawat dan apakah harus dirawat gitu ya? Karena kan ini masih anak-anak ya, kan gigi anak-anak itu kebanyakan mindset orang dewasa, ini masih gigi anak-anak nih, kan nanti masih bisa ganti lagi gigi dewasa. Padahal gigi anak-anak pun itu ya memang diharuskan tetap sehat ya, karena ada beberapa fungsi dan peran gitu ya, meskipun masih gigi susu atau gigi sulung gitu ya, yang apabila ada masalah itu pun terganggunya ke seluruh tubuh gitu kan. Anak itu kan di fase-fase 0 sampai 6 tahun itu kan masih, dan seterusnya gitu ya, masih anak-anak itu kan fase tumbuh kembang gitu ya, dimana butuh gizi yang seimbang untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Ada beberapa fungsi gitu ya, fungsi peran dari gigi susu atau gigi sulung. Yang pertama adalah fungsi pengunyahan, dimana keberadaan gigi anak gitu kan, itu membantu fungsi pengunyahannya, makannya. Bisa dibayangkan ketika seorang anak gitu ya mengalami gigi berlubang dan ada sakitnya. Nah, ketika giginya sudah sakit, maka akan mengganggu proses makannya lebih kurang, lagi gak enak makan kalau sakit gigi, mungkin mengganggu aktivitas juga, sulit tidur. Nah, sehingga akan mempengaruhi asupan gizinya itu kurang gitu ke anak gitu, sehingga mengganggu dari proses tumbuh kembangnya. Selain itu juga ketika giginya sakit gitu ya, proses makannya berkurang, pengunyahannya berkurang, maka perkembangan rahangnya itu tidak akan maksimal. Karena kan pergerakan dari gigi pengunyah gitu ya, rahangnya itu kan juga bisa menunjang, menstimulasi dari perkembangan rahangnya. Jadi ketika proses pengunyahannya ini terganggu, maka perkembangan rahangnya kurang maksimal, sehingga nanti akan berpengaruh ke susunan gigi dewasanya, bisa berdesakan dan lain-lain gitu. Yang kedua ada fungsi bicara. Nah, ketika gigi anak itu kan yang paling sering kropos itu kan gigi depannya ya. Gigi depannya itu kalau misalkan giginya hilang atau berlubang gitu ya, sampai tinggal sisa akar, akan mengganggu fungsi bicaranya. Mungkin ada beberapa pelafalan yang terganggu begitu ya, ketika gigi anak ini yang bagian depan terutama itu mengalami gangguan gitu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi estetik. Nah, kalau misalkan anak-anak itu kan mungkin bisa jadi kurang percaya diri ya secara psikis ya, ketika giginya itu habis gitu kan, atau mungkin beda dengan teman-temannya. Nah, itu mungkin nanti akan lebih ke estetik juga. Nah, yang terakhir adalah gigi susu ini kenapa kok perlu dijaga gitu kan ya, kenapa perlu dirawat supaya tetap sehat, karena gigi susu ini sebagai pemandu gigi dewasanya nanti tumbuh gitu ya. Jadi sebagai guidance arah tumbuhnya gigi dewasa ini juga bisa ditentukan oleh kesehatan dari gigi susunya. Ketika gigi susunya ini belum waktunya tanggal atau lepas karena kondisi penyakit gitu ya, dan diharuskan untuk dicabut atau mungkin harus tanggal sebelum waktunya, maka gigi sebelahnya itu nanti akan geser dan akan mempengaruhi susunan gigi permanennya. Jadi sangat kompleks ya ketika gigi susu ini mengalami tanggal prematur seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa fungsi dari gigi susu gitu ya. Jadi para orang tua di sini diharapkan tetap mendampingi anaknya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan pemeliharaan sehari-harinya gitu ya, dengan cara sikat gigi 2 kali sehari, menggunakan sikat gigi yang bulunya halus, kemudian dengan pasta gigi yang berfluorid gitu ya, mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis,
asam gitu kan, yang lengket supaya terjaga juga giginya gitu. Mungkin anak-anak juga suka permen atau coklat gitu ya, sebisa mungkin memang dikurangi atau mungkin di waktu-waktu tertentu saja gitu ya konsumsi gitu. Jadi nggak perlu yang sering-sering supaya giginya juga tetap sehat gitu ya. Selain itu anak juga bisa loh diajak ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Jadi bisa dijadwalkan gitu ya untuk pemeriksaan rutin. Apakah ada permasalahan yang terdeteksi sejak awal dan bisa dilakukan perawatan, itu segera mungkin dilakukan perawatan. Dan ada juga perawatan pencegahan untuk gigi anak-anak. Karena resiko yang kariesnya itu tinggi gitu kan. Ada beberapa anak itu yang resiko kariesnya tinggi, itu memang diwajibkan untuk perawatan pencegahan ke dokter gigi. Jadi selain pemeliharaan di rumah, itu bisa juga perawatan pencegahan di dokter gigi. Ada yang namanya mengaplikasikan bahan fluoride di klinik gitu ya. Jadi untuk mencegah terjadinya karies gigi, itu setiap 6 bulan sekali. Nah, selain itu nanti ketika menginjak usia pertumbuhan gigi dewasa gitu ya, usia 6 tahun ke atas, tetap pemeliharaannya sama. Jadi dibersihkan 2 kali sehari, mungkin memakai sikat gigi yang ukurannya lebih besar gitu ya, supaya menjangkau gigi yang paling belakang juga. Pilih kepala sikat giginya ini yang ujungnya itu kecil. Ketika ujungnya ini kecil, itu bisa menjangkau hingga belakang, hingga bagian gigi sisi belakang gitu ya. Biasanya pada usia 6 tahun secara normal memang gigi permanen dewasanya ini tumbuh pertama kali gitu ya. Gigi gerahamnya itu sudah tumbuh, tapi tidak menggantikan gigi sulungnya. Jadi ketika ini tuh harus dijaga, gigi geraham permanen yang pertama tumbuh ini harus dijaga, karena itu nanti kalau misalkan terjadi masalah dan harus dicabut, maka tidak ada penggantinya lagi. Jadi pembersihannya harus pelan-pelan gitu ya, nggak perlu keburu-buru supaya menjangkau seluruh permukaan gigi. Nah, selain itu juga diajak ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk pemeriksaan rutin. Dan ketika kita sudah berupaya gitu ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, maka secara nggak langsung gigi kita akan mengikuti kondisinya. Kalau misalkan akan mengikuti lebih sehat gitu ya, lebih terpelihara gitu ya. Kalau memang masih ada masalah, segera dilakukan perawatan. Nah, setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana sih caranya sikat gigi yang baik dan benar gitu ya. Yang pertama adalah menyiapkan sikat giginya dulu, kemudian menyiapkan pasta gigi yang berfluoride gitu ya. Selain itu, mungkin pasien teman-teman masih merasa bahwasannya sudah sikat gigi 2 kali sehari gitu ya. Pagi dan malam, paginya sesudah makan sudah sikat gigi, malam sebelum tidur juga sikat gigi, tapi kok masih berlubang gitu ya. Makanannya juga sudah terjaga begitu ya. Berarti harus diperbaiki lagi caranya. Nah, ini caranya apakah sudah tepat ataukah belum? Kita belajar sama-sama ya, teman-teman. Jadi yang intinya adalah prinsipnya disikat dari gusi ke gigi seperti ini. Nah, pelan-pelan dari gusi ke gigi. Semua permukaan giginya itu harus terjangkau oleh sikat gigi. Baik yang bawah juga disikatnya dari gusi ke gigi seperti ini. Nah, apakah sudah terlihat? Semoga terlihat ya. Iya. Nah, ketika semua permukaan giginya ini sudah dibersihkan, maka dibuka mulutnya, sisi bagian dalam juga harus dibersihkan, sisi yang sini. Nah, ini juga dibersihkan, prinsipnya sama dari gusi ke gigi begitu ya. Yang bawah pun juga sama, dibersihkan dari gusi ke gigi seperti ini. Nah, untuk permukaan yang dipakai untuk mengunyah itu juga harus dibersihkan, karena ini permukaannya ini kan tidak rata dan resiko berlubangnya itu sangat tinggi sekali. Jadi sisa makanan itu mudah menempel di sini.
Jadi dibersihkannya dengan cara disikat dari belakang ke depan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu ketika semua permukaan giginya sudah disikat semuanya, maka yang terakhir jangan lupa untuk menyikat bagian lidahnya dari belakang ke depan 1 kali ini ya. Kalau sudah, boleh kumur cukup 2 kali saja gitu ya. Untuk pasta giginya seberapa sih yang benar itu? Yang benar adalah cukup sebiji jagung saja untuk orang dewasa gitu ya. Untuk anak-anak itu menyesuaikan sebiji kacang hijau saja sudah cukup, atau untuk bayi yang masih di 6 bulan ke atas gitu ya, masih pertama kali tumbuh gigi, itu boleh selapis tipis saja pasta giginya, jadi nggak perlu banyak-banyak, hanya secukupnya saja. Oke, setelah kita belajar bagaimana sih pemeliharaan gigi kita yang bisa kita lakukan dan upayakan di rumah, kita juga bisa ke dokter gigi untuk melakukan tindakan pencegahan gitu ya. Ada beberapa kondisi seperti pengaplikasian fluoride. Ketika fluoride dari pasta gigi dan fluoride yang kita konsumsi dari air putih itu kurang, itu bisa dilakukan aplikasi fluoride juga di dokter gigi seperti itu. Jadi memang perlu dikonsultasikan gitu ya ke dokter gigi teman-teman yang terdekat, apakah kondisi gigi saya ini perlu dilakukan perawatan pencegahan seperti itu ataukah tidak gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman, apa saja poin-poin yang memang harus dilakukan gitu ya, supaya gigi kita ini tetap terjaga kesehatannya gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah sikat gigi 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Kemudian makanan dan minumannya yang terjaga, menghindari atau mengurangi makanan terlalu manis, lengket dan asam. Disarankan untuk makan yang buah-buahan, sayuran, air putih gitu, air putih yang banyak gitu ya. Selain itu juga disarankan untuk periksa ke dokter gigi secara rutin 6 bulan sekali. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman untuk tips-tipsnya yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.